Gelatom Sakti. Dengan belati terhunus, dua pemuda itu mengendap-endap mendekati Kedum yang tengah pulas. Keduanya berbagi tempat masing-masing di sebelah kanan dan kiri sasaran. Setelah dekat dengan calon korbannya, Kedum menggeliat dari tidurnya. Tiba-tiba matanya terbuka. Bola matanya menyala seperti kunang-kunang dan di atas bibirnya tumbuh kumis seperti harimau. Uyang Masumai. Lari. Dua pemuda itu lari pontang-panting. Mereka tak berani lagi menoleh ke belakang. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Kedum tetap bergeming. Ia masih terlihat tidur dengan pulasnya. Entah apa yang menyebabkan mereka yang berniat jahat kepadanya melihat wajahnya seperti makhluk jadi-jadian yang ditakuti warga sekitar Gunung Dempo. Setelah upaya pembunuhan yang dilakukan kedua pemuda itu, tak ada peristiwa yang terjadi. Kedum bangun saat fajar tiba dan melaksanakan sholat subuh. Saat fajar menyingsing, Kedum mencari kudanya di tempat ia dilepaskan. Kuda yang menjadi temannya itu tak kelihatan. Suit, suit, suara siulan membahana di tempat itu. Kedum memanggil kudanya dengan siulan. Dari kejauhan terdengar derap kaki kuda berlari. Rupanya hewan jinak itu tahu jika tuannya telah kembali. Dengan penuh kasih sayang, Kedum memeluk leher hewan tunggangan berwarna hitam pekat itu. Dielusnya jambul kuda dengan lembut. Tak nampak lagi kelelahan di mata hewan tunggangan itu. Sebagai wujud senangnya, kuda hitam tersebut menggoyang-goyangkan buntutnya. "Ayo Hitam, kita masih ada pekerjaan yang belum selesai dilakukan," bisiknya lembut. Ia langsung melompat ke atas pelana dan membedal dengan lembut. Kuda hitam jinak itu merespon dengan berjalan perlahan. Tujuan mereka adalah dusun yang ditunjuk oleh sesepuh Panji. Mereka menuju ke arah matahari terbenam. Dusun kecil itu memiliki pintu gerbang yang terbuat dari kayu jati pilihan. Di samping kiri kanan gerbang juga melingkar pagar dari kayu usuk. Dua orang yang berjaga di depan gerbang membuka pintu dan mempersilakan lelaki berkudis itu masuk. Tak ada sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Sepertinya mereka telah mendapat pesan dari tuannya perihal kedatangan lelaki dekil itu. Kuda yang ditungganginya berjalan dengan santai. Penunggangnya terlihat gagah meskipun jika diamati seluruh kulit tangan dan kakinya nampak beruntul-beruntul merah pertanda ia menderita penyakit kulit. Dengan isyarat anggukan kepala, Kedum melewati dua orang penjaga gerbang. Anggukan kepalanya tak diindahkan oleh anak muda itu. Mereka memilih tetap diam mengambil sikap sempurna tanpa memandang ke arah tamu yang baru datang. Sependidih air, kuda hitam besar itu telah masuk ke dalam area pemukiman warga. Dari kejauhan ia dapat melihat warga berkumpul di lapangan yang ditumbuhi rumput hijau. Persis di tengah-tengah tanah lapang itu tumbuh sebatang pohon besar. Kedum segera melompat dari kudanya. Ia tak ingin warga salah duga dengan kedatangannya. Kudanya ia tuntun dan mereka berjalan perlahan menuju keramaian. "Assalamualaikum. Mohon maaf aku Kedum datang kemari atas perintah sesepuh Panji," ujarnya dengan halus. "Oh, pasti engkau yang dimaksud oleh tetua dapat menebang pohon ini. Ayolah kalian susul tetua di rumahnya. Kalian ajaklah tamu kita ini untuk mengisi perut terlebih dahulu." Dua orang pemuda kemudian mendekatinya dan mengajak Kedum ke pinggir lapangan. Di tempat itu berdiri sebuah balai yang mungkin dipergunakan oleh warga untuk menggelar keramaian. Dua pemuda itu sempat tertegun ketika dilihatnya lelaki yang menjadi tamu di dusun itu ternyata tubuhnya dipenuhi penyakit kulit. "Jika kalian jijik denganku, jagalah jarak. Awas penyakit kulitku ini dapat menulari kalian," ujar Kedum memotong lamunan mereka. Ia sengaja menakuti kedua pemuda itu dengan penyakitnya. Betul saja, kedua pemuda itu segera menjaga jarak dengannya karena khawatir tertular penyakit kulit. "Ai, dunia ini memang semata hanya memandang dari kulit luarnya saja," gumam Kedum pelan. "Engkau datang tepat waktu, Kedum. Santaplah kudapan itu dahulu. Baru setelah itu aku akan menugasimu syarat yang kedua." Tiba di tempat itu telah hadir sesepuh Panji. Orang tua itu ternyata dipanggil dengan sebutan tetua di dusun kecil tersebut. Panggilan tetua menandakan bahwa ia adalah orang yang sangat dihormati di seantero dusun. Kedum mafhum dengan penghormatan tinggi dari warga desa untuk orang yang akan menjadi gurunya itu. "Baik, guru. Memang tak elok jika aku menolak rezeki. Ayolah kita makan kudapan ini bersama." Kedum segera mengambil penganan yang telah disiapkan. Tetua Panji menggelengkan kepalanya. "Aku sudah makan, Kedum. Engkau saja yang menghabiskan kudapan itu. Aku tahu bahwa engkau telah lama tak bertemu dengan santapan yang enak. Nanti susulo aku di bawah pohon besar itu." Melihat gurunya berlalu, Kedum mempercepat penganan masuk ke perutnya.
Di daerah yang tinggi seperti dusun di kaki Gunung Dempo itu memang membuat selera makan Kedum menjadi-jadi. Ia makan dengan rakus. Sebentar saja kudapan yang disiapkan telah berpindah ke dalam perutnya. Merasa sudah cukup mengisi perut, Kedum kemudian menyusul gurunya ke bawah pohon besar. Kuda hitam yang ditungganginya telah ditambatkan di pinggir tanah lapang. Beberapa anak-anak menjadikan kuda besar itu sebagai tontonan. Aku telah siap menjalankan tugas yang berikutnya, Guru. Apakah yang harus aku lakukan? Tanyanya. Engkau harus mampu menebang pohon besar ini. Pohon ini bernama Glatom Sakti. Barang siapa yang terkena kulit atau badan pohon ini, maka orang itu akan bengkak seluruh tubuhnya. Sebelum engkau datang aku mendapat petunjuk kehadiranmu. Benar saja ternyata orang yang datang dalam mimpiku itu serupa benar dengan ciri-ciri tubuhmu. Jika Glatom Sakti ini bisa engkau tebang, maka engkau akan resmi kuangkat sebagai muridku dan penyakit kulitmu serta racun harimau penjaga Dempo itu akan bisa terobati setelahnya. Ai, benarkah itu Guru? Ya, pohon ini dianggap memiliki kesaktian. Aku khawatir jika ia tidak bisa ditebang saat ini, maka di masa anak cucu nanti pohon ini akan dijadikan berhala. Aku telah menyiapkan parang besar untuk engkau gunakan menebang batangnya. Adakah peralatan lain yang engkau butuhkan? Aku butuh pelindung kepala, Guru, jawabnya. Oh iya, aku lupa. Untuk penutup kepala telah disiapkan periuk. Tetua Panji menunjuk sebuah periuk yang telah disiapkan di samping parang besar. Meskipun agak aneh dengan alat masak itu, namun Kedum tak mau berdebat mengenai hal itu. Dalam hatinya pasti periuk itu akan berguna nantinya. Satu lagi, Guru, aku minta seluruh warga menjauh dari tanah lapang ini. Biarkan aku bekerja sendiri. Jika hanya itu syaratmu, aku akan segera perintahkan warga untuk menyingkir. Satu lagi Guru, jika terjadi apa-apa terhadapku, antarkan kabar kepada Tuan Arya Belanga di Dusun Lubuk Rukam. Aku harus segera bekerja, mumpung hari masih pagi. Baik, jika itu saja pintamu. Aku berjanji akan memenuhinya. Suara Tetua Panji terdengar tegas. Ia kemudian menghalau semua warga agar menjauh dari pohon Glatom Sakti. Tetua Panji sendiri juga menjauh dari tempat tersebut. Mereka berkumpul di pinggir lapangan, di dekat balai dusun tempat Kedum bersantap. Pekerjaan menebang pohon itu dimulai. Kedum mengambil parang dan periuk yang tergeletak di bawah pohon besar. Parang dari besi itu terlihat mengkilap. Mata pisaunya telah diasah sangat tajam. Sebelum menunaikan tugasnya, Kedum menengadahkan tangannya berdoa kepada Yang Maha Kuat. Bismillahirrohmanirrohim. Pekerjaan itu dimulai. Kedum mengerahkan seluruh tenaga kasarnya untuk mengayunkan parang besar. Anehnya kulit pohon itu sangat alot hingga beberapa kali parangnya terpental dan nyaris terlepas dari pegangan. Melihat bahwa pohon besar itu bukan pohon biasa, Kedum kemudian mengheningkan cipta membangkitkan tenaga rasa yang tertanam dalam tubuhnya. Ia menjatuhkan tubuhnya di tanah mengambil sikap bersila. Tangannya tetap bertengadah ke atas, melantunkan doa dan puji-pujian kepada Yang Maha Tunggal. Apa yang dilakukannya itu diperhatikan dengan seksama oleh puluhan warga yang berkerumun di pinggir lapangan. Mereka terlihat cemas, khawatir jika lelaki penuh kudis itu tak mampu menebang pohon. Melihat parang besar itu belum mampu menembus tebalnya kulit pohon Glatom Sakti, Tetua Panji mengajak seluruh kaula dusun untuk sama-sama berdoa. Mereka mendoakan keselamatan warga dusun dan meminta kepada Allah SWT agar tugas lelaki berkurap bisa dimudahkan. Al-Fatihah, seru Tetua Panji. Sontak di tempat itu terdengar suara warga membacakan surah pertama dari kitab suci Al-Quran. Mendengar doa yang datang dari para kaula dusun, Kedum jadi bersemangat. Ia segera bangun dari duduknya dan mulai memainkan jurus Sangkan Paraning Dumadi. Kakinya menggeser sehingga membentuk kuda-kuda. Tangan kanannya memegang parang dengan kencang. Setiba di matanya pohon besar dan tinggi bernama Glatom Sakti itu berubah wujud menjadi raksasa. Air liurnya menetes menimbulkan bunyi di periuk yang dipakai di kepalanya. Daun-daun rimbun itu berubah menjadi bulu-bulu kasar. Hei raksasa jelmaan iblis, tak ada yang lebih kuat dan lebih hebat dari dirimu kecuali atas perkenan dan izin dari Kanjeng Gusti Allah. Inama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Punggawa Kedum mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga.